Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi kelemahan geometri Euclid dengan anggota Adila Akmaliyah dan saya Zulfahida. Kemarin kita membahas mengenai definisi dari geometri non-Euclid, di mana ada penjabaran mengenai Euclid merupakan seorang penulis buku dan di bukunya itu terdapat postulat kelima. Nah, beberapa matematikawan menganggap bahwa postulat kelima itu bukan postulat, melainkan dalil atau teorema yang harus dibuktikan kebenarannya dengan keempat postulat sebelumnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yaitu kelemahan geometri Euclid. Kami menemukan ada 3 kelemahan dari geometri Euclid. Yang pertama, Euclid berusaha mendefinisikan semuanya dalam geometri sampai titik dan garis. Yang kedua, postulat kelima dari Euclid yang terkenal dengan nama postulat kesejajaran terlalu panjang sehingga dianggap membingungkan oleh para matematikawan lainnya. Yang ketiga, terdapat dalil dalam geometri Euclid yang berbunyi melalui suatu ruas garis dapat dilukis suatu segitiga sama sisi. Nah, untuk penjabaran dari kelemahan yang pertama, kita tinjau sedikit mengenai definisi yang dikemukakan Euclid dalam bukunya yang pertama. Definisi ke-1, titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian. Definisi kedua, garis ialah panjang tanpa lebar atau luas. Permasalahannya, apakah tidak perlu untuk mendefinisikan mengenai bagian dan lebar? Para ahli berpendapat tampaknya memang harus ada pengertian-pengertian pangkal. Nah, hal inilah yang membuat kelemahan di poin yang pertama. Selanjutnya yaitu postulat kelima Euclid berbunyi jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Jika kedua garis tersebut diperpanjang tak terbatas, maka akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Nah, postulat tersebut tidak memuat istilah garis sejajar, namun sering dimaknai dengan postulat kesejajaran Euclid. Postulat tersebut menyatakan bahwa kondisi sudut-sudut yang terbentuk oleh suatu transversal, yaitu jumlah besar sudut dalam sepihak kurang dari besar 2 sudut siku-siku atau 180 derajat, menunjukkan bahwa kedua garis tersebut tidak paralel. Nah, John Playfair memodifikasi postulat di atas sebagai berikut. Melalui sebuah titik di luar sebuah garis yang diketahui, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis yang diketahui. Nah, misalkan titik P di luar garis M. Ini ada titik P yang berada di luar garis M. Hanya ada satu garis N yang melalui P dan sejajar dengan M. Aksioma pengganti postulat kelima tersebut dikenal sebagai aksioma Playfair. Nah, aksioma Playfair ini ekuivalen dengan postulat kelima Euclid. Beberapa matematikawan menganggap bahwa postulat kelima itu bukanlah postulat, melainkan teorema atau dalil yang dengan demikian harus dapat dibuktikan dengan keempat postulat sebelumnya, yaitu postulat 1, 2, 3, dan 4. Nah, usaha pembuktiannya ini berlangsung sejak Euclid masih hidup, kira-kira sampai sekitar tahun 1820. Usaha-usaha untuk menemukan buktinya ini tidak berhasil dan hal ini menunjukkan keunggulan dari Euclid. Tetapi hal ini juga mengakibatkan ditemukannya geometri jenis lain yang sekarang disebut dengan geometri non-Euclid. Berikutnya, kelemahan geometri Euclid yang ketiga yakni terdapat dalil dalam geometri Euclid yang berbunyi melalui suatu ruas garis dapat dilukis suatu segitiga sama sisi. Misalkan AB adalah suatu ruas garis yang diketahui, harus dilukis segitiga sama sisi dengan AB sebagai salah satu sisinya. Dengan A sebagai titik pusat dan AB sebagai jari-jari, maka dapat dilukis lingkaran BCD. Demikian pula dengan B sebagai titik pusat dan BA sebagai jari-jari dapat dilukis lingkaran A, C, E.
Keduanya sesuai dengan postulat Euclid yang ketiga yang menyatakan bahwa melalui sebarang titik pusat dan sebarang jarak dapat dilukis suatu lingkaran. Dari titik C, yaitu titik potong kedua lingkaran itu, dapat ditarik garis AC dan BC. Bukti, karena titik A adalah titik pusat lingkaran BCD, maka AC sama dengan AB. Demikian juga, karena titik B adalah titik pusat lingkaran ACE, maka BC sama dengan BA. Maka segitiga ABC sama sisi dapat terlukis. Kelemahan dalil ini adalah Euclid menganggap begitu saja bahwa kedua lingkaran itu berpotongan, tanpa menggunakan atau mendasarkan pada suatu postulat. Matematikawan berpendapat bahwa untuk mendapatkan titik potong ini masih diperlukan pertolongan prinsip kontinuum. Demikianlah sepintas beberapa kelemahan geometri Euclid. Dengan kelemahan tersebut, maka geometri Euclid tidak dapat lagi dipandang sebagai suatu sistem deduktif yang ketat. Walaupun demikian, geometri Euclid tetap merupakan suatu karya besar yang telah bertahan selama 2000 tahun, dan sekarang memang perlu diperbaiki. Kenyataannya, ruang Euclid memang mudah diterima menurut pengamatan awam atau sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.